Anu Mas, apa saya sebenarnya? Saya berdiri aja ya, biar tidak biar kelihatan belum puasa. Ini kalau Ramadan tuh nanti kan lemes gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya semangat sekali kok, ibu-ibu nggak semangat ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati dan Farihah eh, dari riset dan inovasi nasional, dan apa yang akan disampaikan beliau nanti adalah bagian dari hasil riset dan sedikit menyampaikan bahwa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan menjalin berbagai macam kerjasama, tidak cuma hanya sementara ini dari kalau dari sekolah-sekolah ya SD, SMP, SMA, MI, MTS, MA sudah dan perguruan tinggi sudah berjalan setiap semester ya, ada PLP, ada KKN dan seterusnya, dan juga dari berbagai macam perguruan tinggi, dari lembaga-lembaga riset dan diantaranya adalah dari lembaga ini. Bapak Ibu sekalian dan juga yang saya hormati Mas Yadi, terima kasih. Bapak Ibu guru, kepala sekolah dari dan baik guru BK dan guru dan juga tim mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan baik yang online maupun yang tidak online. Karena informasinya tadi saya lihat juga yang mengikuti secara daring itu ada 500 sampai 600 dan ada komplain tadi ada yang belum bisa gabung. Nanti bisa dikondisikan Mas ya, saya tim dikondisikan. Kenapa tidak bisa gabung? Karena mungkin clouded di jaringannya atau apa. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, saya akan eh, menyampaikan mungkin nanti yang intinya itu ada di Mas Ali Ishak. Saya dari sentuhan-sentuhan dari bidang kependidikan terkait dengan bullying atau bullying ini. Jadi dan kita memiliki misi, memiliki semangat, memiliki gerakan yang sama bahwa bullying ini adalah saat ini adalah membahayakan, berbahaya, ya berbahaya. Berbeda karena situasinya berbeda. Mungkin zaman kita dulu ya, zaman kita dulu sama sebenarnya kemungkinan, sama bahayanya juga, tetapi tidak terekspos ya. Tidak tahu karena tidak sosial media tidak begitu kuat pada saat itu, tapi sekarang siapapun bisa mengakses dan apapun juga bisa dijadikan bahan untuk bullying ini. Apalagi terkait dengan perkembangan generasi, Bapak Ibu sekalian. Karena kapan generasi itu lahir, itu juga ternyata berpengaruh terhadap resiliensi, ya, kekuatan, daya tahan, ya, daya tahan seseorang itu. Bapak Ibu kita mungkin bagian dari atau mungkin kita atau Bapak Ibu kita dulu tentu memiliki daya tahan yang luar biasa karena ditempa dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan. Kita mungkin ingat yang rata-rata mungkin dari perantauan, bagaimana ke Yogyakarta ini atau studi belajar ini belum tahu tempatnya dan suruh berangkat sendiri, Ibu ya. Ibu yang ada di depan saya ini kan kelihatan ya semangatnya dan daya tahannya luar biasa, penderitaannya juga kelihatan. Makanya sisa-sisa penderitaannya masih nampak Pak ya. Burita ini kan kelihatan sekarang aja dulu menderita sekali ya. Burita ini ketua K3S Banguntapan ya mitra kita di ini di SD. Nah itu daya tahannya luar biasa. Bahkan ke Jogja itu suruh ke Jogja itu belum tahu kampusnya. Bahkan kalau berangkat, bahkan kalau wisuda saja Pak ini. Tapi masih ada. Ini besok tanggal 12 kan wisuda. Diantar sama satu kampung. Saya masih dapat pesan juga sama itu. Kemudian kita tidak tahu mana dengan siapa dan seterusnya. Daya tahan ya. Itu memiliki daya tahan luar biasa. Bahkan kalau ketemu temannya juga begitu. Kemudian saat ini itu generasi-generasi baby boomers atau generasi-generasi Y ya. Generasi kemudian generasi milenial kayak saya ini masih mengalami ya tempa begitu. Nah, sekarang berbeda. Anak-anak kita itu berbeda saat ini.
Bahkan saya sering menemukan teman-teman adik mahasiswa kita itu resiliensinya memang kurang karena memang serba dimudahkan. Karena kemudahan-kemudahan itu mempengaruhi terhadap daya tahan, daya tahan. Kita kan memang rumusnya itu kesulitan itu menumbuhkan menumbuhkan kesuksesan. Nah, itu siklusnya kelihatannya begitu, Pak. Kesulitan-kesulitan yang luar biasa menumbuhkan kesuksesan. Bapak Ibu dari kesulitan menjadi sukses. Nah, kesuksesan itu kok akhirnya melahirkan kelemahan lagi, kesulitan lagi dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, generasi-generasi saat ini, anak-anak saat ini atau siswa-siswa kita, santri-santri kita, baik dari RA, kebetulan saya di rumah juga punya Raudhatul Atfal, punya TK, punya KB kelompok bermain di rumah itu juga. Saya lihat, saya amati anak-anaknya juga. Kemudian juga mengamati di SMI, SD, SMP memiliki karakter yang berbeda atau mahasiswa-mahasiswa saya yang di belakang itu juga berbeda ya, berbeda. Sekarang mungkin hari ini jam ini mungkin sudah pada sarapan. Zaman saya dulu belum sarapan. Kalau dikasih tugas sama dosennya itu katanya Pak Imam suka membuli, padahal saya tidak membuli ya. Saya itu membahagiakan Anda. Itu kasih tugas supaya tugas itu Pak dibully banyak tugas itu katanya. Tidak demikian. Nah, generasi-generasi sekarang anak-anak kita juga memiliki daya tahan yang berbeda. Apalagi sekarang disebut dengan namanya strawberry generation gitu. Kelihatannya cakep-cakep, putih-putih, cantik-cantik gitu ya, mulus-mulus. Tapi kena sedikit saja, kena kesentuh sedikit saja, busuk, nggak bisa tahan lama. Kan strawberry begitu Pak Bu ya. Kecuali taruh di kulkas freezer itu, jadi kaku, beku. Nah, itu jadi saat ini. Nah, kita memiliki semangat yang sama, kampanye yang sama terhadap bagaimana bullying ini tidak terjadi ya. Next, Mas. Apa itu bullying? Tadi sudah disampaikan sedikit sama Bu Nyai Rindang bahwa tindakan agresif yang disengaja dan berulang oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat untuk menyakiti, merendahkan atau menindas orang lain. Bisa aja siswa senior dengan junior ya, atau sesama sebaya, guru dengan siswanya juga bisa, dosen dengan mahasiswanya juga bisa jadi. Itu menjadi bagian dari bullying. Kata kuncinya adalah ada niat menyakiti. Nah, niat menyakiti disengaja atau tidak sengaja bisa jadi. Fisik, verbal, sosial, dan psikologis ya. Berulang atau potensi berulang-ulang. Ini kalau kita zaman kita dulu kelihatannya ya apa yang kita lakukan itu bullying semua gitu ya. Saya itu kan membaca ini dan melihat hasil-hasil riset ya. Membaca berita, riset, kemudian peraturan-peraturan. Berarti ya harus banyak istighfar saya ini kelihatannya. Banyak istighfar, banyak minta tobat ini kelihatannya. Jadi apa yang kita lakukan kok sangat berpotensi dan memungkinkan potensi bullying. Dan mungkin ya, ke depan saya berefleksi dan kita akan berubah ya karena berbeda situasi terus. Kemudian ketimpangan kuasa, fisik, status, jumlah, senioritas dan popularitas. Menyakiti orang lain ya, kemudian itu tadi, fisik, statusnya dari yang berkuasa, kemudian yang tidak berkuasa. Next. Nah, ada setidaknya begini Bapak Ibu ya, ada bullying itu secara ada physical bullying. Tindakan menyakiti tubuh atau mengganggu secara fisik, memukul, mendorong, atau merusak. Ya. Kemudian verbal, ada verbal menyakiti lewat kata-kata, guyonan, keterlaluan, menyakiti akhirnya itu ya. Tapi kalau nggak guyon-guyon itu kelihatannya kan nggak, nggak dinamis itu. Itu kalau kita itu apa hiburannya itu ya guyon-guyon misalnya. Tapi jangan sampai menyakiti berlebihan itu ya mungkin ya. Menyakiti lewat kata-kata, menghina, mengejek, memaki, mengancam, memberi julukan buruk. Wah ini kalau ini semuanya kok terjadi pada saya dulu waktu kecil ya. Dipanggil dengan panggilan orang tuanya, simbahnya, katanya begitu nggih. Masya Allah, saya nanti bertobat ya. Kemudian korban bullying aja seperti ini, apalagi yang tidak jadi korban ya. Oke, social bullying ya, menyakiti lewat hubungan sosial, ya, mengucilkan, membaikot pertemanan, menyebar gosip, fitnah, mempermalukan di kelompok. Bahkan semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu sangat berpotensi menjadi bullying dan itu dampaknya luar biasa. Nah, kita lihat kasus-kasusnya, ya. Kemudian cyberbullying, bullying melalui media, media digital, ya, komentar menghina, menyebar aib, akun palsu, doxing mengucilkan di grup online dan seterusnya.
Nanti sudah kita lihat. Kemudian next, biar cepat karena nanti intinya adalah Mas Ali, Bapak Ibu yang dibutuhkan adalah bagaimana memetakan deteksi dini bullying itu. Nah, mengapa ini penting Bapak Ibu sekalian? Dan dalam beberapa laporan dan Bapak Ibu tentu sudah tahu dan melihat, mengamati, mungkin juga karena tidak ditulis Bapak Ibu, beberapa sekolah yang dari bimbingan di Fakultas Tarbiyah di universitas saya juga bertanya mau melakukan riset apa Pak? Saya sampaikan ada terjadi ini bullying. Ya, tinggal menulis saja Bapak Ibu. Kalau sudah mengamati apalagi kepala sekolah atau BK, tinggal menulis saja kan jadi tulisan sebenarnya. Beberapa sekolah di bawah binaan Fakultas Tarbiyah beberapa melakukan riset ini. Ya. Nah, mengapa penting? Hampir 1 dari 3 siswa mengalami bullying minimal 1 kali dalam sebulan. Nah, itu ya. Kemudian perundungan sebagai bagian dari isu kekerasan di sekolah yang luas dan berdampak pada kesejahteraan anak. Ini mengapa ini selalu disosialisasikan, dikampanyekan, dan dilakukan preventif ya, dan mitigasi-mitigasi yang lain. Next. Nah ini Bapak Ibu semua, ini data ya Indonesia darurat bullying. Kita lihat dari tahun 2020, 2021 meningkat terus. Jadi kecenderungannya itu meningkat. Tahun 2024 aja kita dapatkan dari data ini ya. Komisi Perlindungan Anak itu tahun 2024 itu ada 573 kasus itu yang ketahuan yang dilaporkan. Yang banyak, yang tidak tentu lebih banyak lagi. Oke, next. Nah, data berikutnya sekitar 25 siswa dan 30 siswa melaporkan mengalami tindakan bullying beberapa kali dalam sebulan. Kalau anak-anak kita setiap di sekolah ya guyon-guyon sama teman-temannya, dalam perspektif ini juga mungkin juga ada ya, karena beberapa juga ada yang perundungan di rumah, mengeluhkan kepada orang tuanya dan karena tidak terpantau oleh kita. Kemudian atau di PAUD aja kan sering terjadi juga itu. Maka di sekolah, lembaga beberapa sekolah termasuk di RA saya tak kasih CCTV biar ketahuan ya. Kemudian tahun 2022 sekitar 36,31 peserta didik berpotensi mengalami perundungan. 41 siswa usia 15 tahun mengalami perundungan berulang. Karena misalnya dia dalam kondisi lemah ya. Jadi lemah itu mudah sekali dibully, apalagi kalau tidak ada proteksi, tidak ada pembelanya atau tidak memiliki teman atau memiliki keterbatasan tertentu. 45 dari 2.777 anak muda ya 14-24 pernah mengalami cyberbullying sekarang ini. Oke, next. Nah, masalahnya di mana Bapak Ibu sekalian? Riset beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa akarnya itu persoalannya ada di persoalan individu ya. Individu tentu dari keluarga ya, dari keluarga itu sangat mempengaruhi. Kontrol emosi rendah, impulsif, empati lemah. Teman sebaya, budaya menertawakan, mencari status dan popularitas. Itu juga menjadi bagian dari masa akar persoalan. Keluarga ya, pola asuh ya. Pola asuh sangat mempengaruhi ya, kekerasan di rumah, anak sering melihat kekerasan pada di orang tuanya, maka kalau tukaran itu jangan dilihat anaknya. Tukarannya di dalam kamar saja. Oh enggak jadi tukaran Pak. Enggak jadi tukaran kalau di kamar aja itu. Kemudian sekolah, ya pengawasan lemah, aturan tidak jelas, respon lambat, damai atau tanpa pemulihan. Kemudian digital, jejak viral 24 jam tanpa jeda, main HP terus itu juga menjadi bagian dari akar masalah. Budaya sosial, senioritas, stigma, diskriminasi. Dan ini beberapa akar persoalan. Dan kalau ini dibiarkan seolah-olah bullying itu menjadi satu yang normal. Ini padahal kita hindari ya, antisipasi dari awal jangan sampai terjadi normalisasi bullying ini. Biasanya kan Allah cuma begitu saja. Untuk saat ini tidak bisa Bapak Ibu. Dan itu bisa menjadi sekarang peraturan-peraturan perundang-undangannya juga sangat jelas dan itu bisa menjadi satu kasus. Dan kalau dinormalisasi nanti ke depan pasti akan terjadi banyak korban ya, korban. Oke, next.
peta bullyingnya itu adalah ya ada pelaku, ada korban, ada yang nonton, ada yang mengamati, jadi menikmati bahkan ya. Kemudian pelaku butuh penanganan perilaku konsekuensi dan pembinaan, butuh rasa aman, dukungan psikologis, perlindungan. Kemudian penonton ini kunci perubahan norma, bisa jadi penguat atau pembela. Yang lihat ini maka edukasi, literasi terkait dengan bullying ini menjadi bagian penting ya. Harus disosialisasikan, diliterasikan, diinformasikan bahwa mana yang batas-batas bullying dan tidak. Baik tidak cuma hanya dipahami oleh gurunya saja, siswanya, santrinya, siswanya, dan lingkungan ekosistem sekolah itu juga memahami, dikampanyekan supaya bullying ini tidak terjadi. Karena kalau tidak maka seolah-olah menjadi hal yang normal. Kalau hal yang normal adalah bagian dari persoalan ya di kemudian harinya. Oke, next. Nah, perlu dikampanyekan sekolah, nah, maka sering ada sekolah ramah anak, ya, kemudian anti bullying, kemudian poster-poster itu menjadi penting, menjadi disampaikan dalam setiap apa sambutan, ya, pertemuan, upacara dan seterusnya perlu terus disinggung terkait dengan mengkampanyekan bahaya atau bentuk-bentuk atau risiko dari bullying ini. Oke, next. Ya, bullying sama dengan masalah ekosistem. Jadi kalau ekosistemnya menganggap itu biasa, menormalkan saja, nah, itu menjadi persoalan. Maka kalau ada yang mempersoalkan itu adalah berarti alarm baik untuk kita untuk merubah menjadi hal yang lebih baik lagi. Oke, next. Nah, stop bullying. Next, Mas. Cepat kita. Nah, dampaknya itu besar Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi depresi, ya. Depresi, cemas, trauma, menurunnya harga diri, karena kan merasa dibully ya. Kemudian secara akademik konsentrasi turun, absen meningkat, prestasi bisa aja menjadi turun, ya. Tidak semangat dalam belajar ya. Secara sosial dia menjadi menarik diri, takut relasi, hilang rasa amannya, merasa ketakutan yang berlebihan ya. Risiko jangka panjangnya adalah kekerasan masa depan. Kemudian masalah kesehatan mental. Yang ini sering terjadi, bahkan sekarang Bapak Ibu mahasiswa beda memang mahasiswa waktu zaman kita. Ini saya kebetulan sama Pak Dekan ini kan satu angkatan dan sering ini ya mendampingi beberapa mahasiswa kita. Ya, mahasiswa kita itu beban secara mental banyak terjadi mengalami mental disorder atau apa kecemasan yang sangat tinggi gitu. Kemudian maka sekarang ini Bapak Ibu kalau yang alumni UIN apalagi Fakultas Tarbiyah dulu nggak ada lembaga, sekarang ada lembaganya kesehatan tuh, lembaga kesehatan mental. Sekolah apa konsultasi apa kiriman telat aja stres gitu ya. Kalau dulu kan banyak utang ya. Wajah-wajahnya utangnya ada yang belum lunas sampai sekarang. Apalagi yang PNS ya. PNS itu kan panjangannya pinjaman tidak selesai-selesai Pak. Ya. Tapi kan tidak stres ya, tidak stres. Mahasiswa kita ada layanan-layanan begitu ya sekarang ini. Karena tingkat ketahanannya, resiliensinya sangat kurang ya. Karena memang situasi dan kondisi yang saat ini. Oke, next. Nah, sosiometri Bapak Ibu sekalian. Saya mungkin mengatakan ini setelah ini akan kita nikmati. Saya juga akan belajar seperti apa sebenarnya. Saya perlu juga memetakan nanti mahasiswa saya yang berpotensi kena bully atau berpotensi membuli orang atau dosennya kali ya. Dosennya yang berpotensi membuli mahasiswanya bisa kita ketahui ya. Atau gurunya kan enggak ya guru ya. Kalau dosen itu banyak, apalagi dosen muda kayak saya ini banyak mahasiswa yang menggemarinya. Mahasiswi banyak banyak mahasiswanya yang ikut-ikut kegiatan-kegiatan saya itu kan rawan dibully ya. Itu korban-korban bully itu mahasiswa saya. Tapi pada semangat ya. Nah, sosiometri teknik atau metode untuk mengukur, memetakan dan menganalisis hubungan sosial dalam satu kelompok dengan tujuan mengetahui pola interaksi, pilihan sosial, penerimaan, penolakan dan posisi sosial individu dalam kelompok tersebut. Tadi saya sudah diskusi sedikit sama dekan, kan. Kelihatannya kita ini di Tarbiyah perlu nih dikasih satu capaian pembelajaran kait dengan bagaimana deteksi dini menggunakan sosiometri ini. Karena melihat kebutuhan yang penting ya, kebutuhan mendesak biar tahu memetakan
memetakan, kemudian dengan memetakan kita tahu petanya bisa mengantisipasi, mendeteksi lebih awal, apalagi guru yang dikeluarkan oleh Fakultas Tarbiyah misalnya, dari PPG misalnya, tahu itu saya kira menjadi bagian penting ya untuk kelebihan atau kompetensi mereka. Next. Nah, ini adalah ya sosiometri dalam pendidikan tentu akan kita mengetahui struktur sosial kelas. Kalau di sekarang belum ada karena sosiometri itu biasanya di psikologi, di Fiskum itu Fakultas Sosial dan Humaniora, di psikologi ada ilmu komunikasi ada ini. Di Tarbiyah kelihatannya belum ada, apalagi di BK ya, bimbingan dan konseling sekarang di Fakultas Dakwah. Dakwah itu bimbingan konseling sosial. Nah, melihat relasi pertemanan, mendeteksi siswa yang terisolasi, ya, mengidentifikasi kelompok dominan, memahami iklim sosial dan emosional pembelajaran. Nah, ini sangat penting, ini sosiometri dalam pendidikan. Oke, next. Terakhir. Nah, keberhasilan belajar tidak hanya ditentukan oleh materi dan metode mengajar, tetapi juga oleh rasa aman secara psikologis. Kita bisa kalau di perguruan tinggi, kalau secara psikologis mahasiswa kok tidak nyaman kuliah itu Pak, lulusnya pasti lama. Ini bisa lama. Kalau nyaman, temennya banyak itu biasanya lulusnya cepat. Kalau misalnya lulusnya lama itu memang disengaja. Nah, beda kan, lulus memang tidak disengaja, lulus memang dilama-lama memang disengaja. Ada juga itu mahasiswa yang begitu. Iklim kelas yang suportif, kemudian relasi sosial yang sehat, penerimaan teman sebaya yang baik. Nah, jika relasi sosial buruk, akan memberikan dampak kepada motivasi belajar yang turun, prestasi menurun, dan siswa akan menarik diri. Next. Nah, sosiometri dalam pendidikan menjaga kesehatan sosial kelas. Bapak Ibu, memang sehat tidak cuma hanya di jiwa kita, di tubuh kita, fisik kita, tapi lingkungan di kelas kita, sekolah kita, ekosistem kita juga perlu sehat, dan kita bisa melihatnya, mendeteksinya melalui studi atau sosiometri ini. Next. Terakhir, stop. Kita dari sana, kita bersama-sama, mudah-mudahan upaya-upaya kita mengantarkan putra-putri kita di dunia pendidikan kita, terus Bapak Ibu yang jadi kepala sekolah, jadi guru BK, bullying ini bisa dieliminir, dan mungkin juga dibebas bullying di ekosistem sekolah kita, dan akhirnya kita bisa mengantarkan putra-putri kita menjadi putra-putri penerus bangsa yang baik, yang soleh dan solehah, dan karena masa depan bangsa ini dipertaruhkan kepada mereka. Terima kasih. Next. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saya kira tidak perlu ada pertanyaan. Oh gitu. Iya, nanti kalau pertanyaannya itu nanti di luar saja. Ya. Oke. Baik, mungkin nanti di sesi berikutnya. Oh, iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mali. Jadi penjelasan yang cukup kompleks sekali, nggih, Bapak Ibu sekalian, terutama dalam dunia pendidikan, nggih. Bagaimana dampak negatif dari bullying di sekolah. Bahkan kemarin yang di sesi Surabaya kemarin ada ahli psikolog bahwa sudah ada banyak sampai siswa itu mencoba melakukan pembunuhan, mencoba bunuh diri dan sebagainya itu. Dan itu tidak hanya terjadi 1-2, kan banyak gitu ya kemarin. Ada berapa persen dari setelah sekian sekolah yang diteliti gitu, gitu. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita deteksi, apalagi mental health sekarang menjadi kebutuhan primer ya di sekolah-sekolah gitu, gitu. Nah, baik, sebelum berarti gak ada sesi tanya jawab nih dulu Pak Ali ya. Nanti mungkin ya. Oke, untuk yang ini disimpan dulu untuk kalau ada unek-unek yang mau ditanyakan mungkin nanti bisa di sesi kedua, atau mungkin kalau dari sisi pendidikannya, dari sisi sosiologinya gitu ya, hubungan antarpersonal antar siswa itu dari sisi pendidikannya mungkin bisa ditanyakan secara informal nanti ke Prof Mahali nggih. Ngeten nggih. Baik, Prof Mahali, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Prof Mahali sekali lagi. Mungkin Prof bisa masuk ke sini. Nggih.